Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi tentang budaya positif, yakni tugas ruang kolaborasi modul 1.4. Selamat menyaksikan. Dalam tugas ini kami didampingin oleh fasilitator Bapak Lasno SPDI MPD dan pengajar praktek Ibu Gustiana Ramayanis MPD. Kelompok 1 terdiri dari 1. Fajar Rijali Sodik SPD GR, 2. Andi Fatur Rahman SPD, 3. Nariyah SPD, 4. Johannes Rona SPD, 5. Lilik Supriyono SPDI. Adapun kasus pertama yaitu pemantik 1. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi adalah sebagai berikut. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Selanjutnya, pemantik 1 dalam kasus 1 yaitu menstabilkan identitas dengan memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Kemudian, memvalidasi tindakan salah dilakukan saat Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan dan memperbaiki permasalahan yang ada. Selanjutnya, menanyakan keyakinan yang dilakukan saat Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Pemantik 2. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Menurut kami, sudah sesuai, sebab Natali dan Pipi harus meminta maaf terlebih dahulu, kemudian mereka mengusulkan untuk mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Restitusi yang diusulkan oleh Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat, karena restitusi yang dilakukan dapat memperbaiki hubungan, mengembalikan Pipi dan Natali kembali ke kelompoknya. Selanjutnya, pemantik 3. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Pipi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Menurut kami, yaitu membuat rasa bersalah dengan berkata, "Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya." Nah, dalam percakapan ini Ibu Eni menunjukkan kekecewaannya. Pemantik 4. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Langkah yang ditempuh yaitu berbicara dengan Ibu Santi secara terbuka dan santun dengan mengapresiasi upaya restitusi yang dilakukan Ibu Santi karena sudah melakukan langkah-langkah segitiga restitusi dengan baik, serta mendukung upaya restitusi yang dilakukan oleh Pipi dan Natali, kemudian memantau hasil restitusi ke depannya. Kasus 2. Pertanyaan pemantik 1. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Dalam kasus yang disajikan, Bapak Lukman mengambil sikap posisi sebagai penghukum. Berikut adalah indikator yang menunjukkan sikap ini. Yang pertama, penekanan pada peraturan. Bapak Lukman tetap bersikeras pada peraturan sekolah tentang seragam dan warna sepatu.
Ketika Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia salah mengenakan sepatu karena terburu-buru, Bapak Lukman tidak memperhatikan alasan tersebut dan tetap mempertahankan peraturan. Yang kedua, kurang memperhatikan konteks. Bapak Lukman tidak menunjukkan empati terhadap situasi khusus yang dihadapi oleh Sabrina. Dia tidak mau tahu tentang alasan dibalik kesalahan Sabrina dan hanya fokus pada pelanggaran peraturan. Dan yang ketiga, ketidaknyamanan pada anak. Sikap penghukuman verbal yang ditunjukkan oleh Bapak Lukman dapat membuat anak merasa tidak nyaman dan menyalahkan diri sendiri. Ini bisa berdampak negatif pada hubungan antara guru dan murid. Bapak Lukman mengambil sikap yang kurang fleksibel dan kurang memperhatikan konteks individu. Pertanyaan pemantik kedua. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jawabannya, Pak Lukman seharusnya berbicara dengan tulus, halus dengan mendekat ke Sabrina, seperti berikut ini. Pak Lukman, Sabrina, kamu tahu tentang aturan di sekolah kita? Pak Lukman, ada lagi yang lain? Pak Lukman, ya, jadi kamu hari ini terlambat dan tidak memakai sepatu warna hitam. Pak Lukman, jika melanggar aturan, apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Pak Lukman, baik, apakah bisa kejadian ini tidak terulang lagi? Pak Lukman, baik, Bapak hargai usahamu. Pertanyaan pemantik 3. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Kemudian, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jawabannya, nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam adalah untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan seperti disiplin, keseragaman, profesionalisme, keamanan, identitas, dan kebanggaan sekolah. Penerapan peraturan ini diharapkan dapat membantu siswa untuk berkembang menjadi individu yang disiplin, sopan, bertanggung jawab, dan memiliki rasa kebanggaan terhadap diri dan sekolah mereka. Kemudian, dalam kasus tersebut, cara yang dilakukan Pak Lukman salah, karena Pak Lukman membuat hukuman dengan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dan menerapkan mode paksaan dalam menjalani hukumannya. Kasus 3. Pemantik 1. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Posisi kontrol pembuat rasa bersalah dengan menggunakan kata-kata yang menyindir atau memanipulatif untuk membuat orang lain merasa bersalah. Dengan demikian, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Pemantik 2. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Pemantik 3. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, apa yang dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diajukannya, jelaskan. Pertanyaan sebagai pemantau. Fajar, kamu tahu apa peraturan sekolah atau kelas tentang bagaimana sikap murid saat belajar? Fajar, kamu tahu apa konsekuensinya jika tidak fokus dan acuh tak acuh ketika belajar? Fajar, nanti kamu lakukan apa yang harus kamu lakukan sesuai dengan konsekuensi dari pelanggaran aturan sekolah atau kelas. Alasan, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data. Posisi pemantau bertindak berdasarkan
kepada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pemantik 4. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Tindak lanjut saya jika sebagai kepala sekolah ialah memberi masukan kepada Ibu Dani untuk dapat mencari tahu alasan mengapa Fajar seperti itu dengan mengajak berbicara secara personal dan kemudian dapat menanyakan kepada orang tua Fajar, mengamati perilaku Fajar, serta mengadakan pelatihan model pembelajaran yang menyenangkan. Pada kasus keempat, pertanyaan pemantik pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti adalah sebagai manajer dengan melibatkan murid dalam pengambilan keputusan tentang aturan atau keyakinan sekolah dan konsekuensi. Karena sebagai kepala sekolah, Ibu Suti berupaya menenangkan keduanya dengan berupaya menstabilkan keadaan dan menanyakan keyakinan yang dimiliki oleh Dino dan Anto. Pada pertanyaan pemantik kedua, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan oleh Ibu Suti dengan kalimat bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Karena demikian, Ibu Suti memberikan dukungan kepada Dino agar tidak merasa terlalu terbebani oleh kesalahannya. Anto dikuatkan dengan kalimat hal apa saja yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahan. Pada pertanyaan pemantik ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang ditujukan dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai keadilan. Dino mendapatkan konsekuensi memperbaiki kancing baju Anto akibat kesalahannya. Nilai kehormatan. Ibu Suti memberikan penguatan kepada Dino bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi sehingga Dino menjaga kehormatannya. Nilai kejujuran. Dino mengakui perbuatan jujurnya terhadap Anto. Nilai pelayanan. Ibu Suti memberikan pelayanan yang baik dalam penanganan kasus kedua muridnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.